Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Nadrilananda dengan NPM 23082601171. Saya akan memberikan penjelasan tentang digestive gland pada blok BSO1. Yang pertama, itu ada salivary glands atau kita sebut dengan kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah ini terdiri dari parotis dan juga submandibularis dan juga sublingualis. Masing-masing kelenjar memiliki saluran khusus, misalnya seperti parotis dengan ductus tenses. Kelenjar ini bisa menghasilkan 1 sampai dengan 1,5 liter saliva per hari yang berisi air, kemudian enzim seperti amilase dan juga lipase, mukus dan juga serta antibodi IgA. Fungsinya adalah melumaskan makanan agar dapat kita mudah telan, kemudian memulai pencernaan karbohidrat sekaligus melindungi rongga mulut dari infeksi. Dari segi histologi, parotis ini menghasilkan cairan serous yang kaya akan amilase. Kemudian submandibularis ini campuran dari serous dan juga mukus. Sedangkan sublingualis ini lebih dominannya mukus. Kemudian saya akan memberikan penjelasan untuk gastric glands atau kita sebut dengan kelenjar lambung. Kelenjar ini terdapat di mukosa lambung, khususnya pada fundus, kemudian corpus dan juga pylorus. Dalam sehari, lambung kita bisa mengeluarkan sekitar 2-3 liter asam lambung. Fungsinya adalah mencerna protein dengan bantuan HCl dan pepsinogen, melindungi mukosa lambung dengan mukus, serta membantu penyerapan vitamin B12 melalui intrinsik faktor. Secara histologi, sel parietal ini menghasilkan HCl dan juga intrinsik faktor. Kemudian ada sel Kiev menghasilkan pepsinogen dan lipase, sel mukus untuk perlindungan dan juga sel G di pylorus menghasilkan gastrin sebagai hormon pengatur sekresi pada asam. Kemudian untuk intestinal glands atau dengan kelenjar usus, terdapat 2 jenis utama. Yang pertama ada Crypts of Libercoe yang tersebar di usus halus dan besar, serta juga Brunner glands di duodenum. Fungsinya adalah menghasilkan enzim brush border seperti disakaridase dan juga peptisade. Kemudian mukus untuk melindungi, serta bikarbonat dari Brunner gland dapat menetralkan asam dari lambung. Histologinya ini terdiri dari ada introsit, kemudian itu yang menyerap nutrien, kemudian goblet cell yang menghasilkan mukus, kemudian panet cell dengan fungsi antimikroba, serta enteroendokrin cell yang menghasilkan hormon seperti sekretin. Kemudian ada CCK dan juga GIP. Kemudian yang keempat ini ada pankreas, di mana pankreas ini terletak retroperitoneal, ini di dekat duodenum dan juga terbagi atas kepala, kemudian ada leher dan badan dan juga ekor. Dari sisi fisiologi, 99% bagian pankreas bersifat eksokrin. Dia menghasilkan enzim pencernaan seperti ada amilase, kemudian ada lipase dan juga ada protease, serta bikarbonat. Sedangkan 1% dia bersifat endokrin, menghasilkan hormon seperti insulin dari sel beta, kemudian glukagon dari sel alfa, kemudian juga ada somatostatin dari sel delta dan juga polipeptida pankreas. Histologinya memperlihatkan acinus serous dengan granula zimogen di bagian eksokrin, serta memiliki ada pulau Langerhans di bagian endokrin. Kemudian yang kelima ada liver atau hepar. Hati terletak di regio hipokondrium kanan, terdiri dari lobus kanan, kemudian kiri dan juga caudatus dan quadratus. Di hilus hepatis terdapat vena porta, ada arteri hepatika dan juga ductus hepaticus. Fungsinya ini sangat banyak, yaitu menghasilkan empedu atau garam empedu, kemudian bilirubin, ada kolesterol, metabolisme karbohidrat, kemudian lemak dan juga protein, mendetoksifikasi zat yang berbahaya, serta menyimpan ada vitamin A, kemudian ada vitamin D dan juga B12. Histologinya ini berbentuk lobulus hepar dengan hepatosit yang tersusun radier. Di tengahnya ada vena centralis. Sementara di perifer itu terdapat triad portal. Di sinusoid juga terdapat sel Kupffer yang berperan dalam fagositosis. Kemudian yang terakhir ada gallbladder atau kita sebut dengan kantung empedu. Kantung empedu ini terletak di bagian bawah hati, terdiri dari fundus, kemudian ada korpus dan juga leher.
Fungsinya adalah dia bisa menyimpan serta mengkonsentrasikan empedu, lalu melepaskan saat ada stimulus hormon CCK, terutama ketika kita makan makanan yang berlemak. Empedu ini berfungsi untuk mengemulsifikasikan lemak agar mudah diserap di usus. Secara histologi, dindingnya dilapisi epitel kolumnar sederhana tanpa submukosa khas dengan lapisan otot polos yang berkontraksi saat stimulasi. Kemudian gallbladder sendiri tidak memiliki kelenjar, hanya duktus tambahan untuk menyalurkan empedu. Sekian penjelasan dari saya, kemudian ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.